Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Gede Purnomo dengan NIM 230103177. Dan saya Yudhistira Diaraka dengan NIM 230103182. Nah, kami dari kelas TI 23A5 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtaram SESkom Mkom. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Pada video ini akan menjelaskan proyek kami pembuatan aplikasi pendataan barang dan kasir bengkel spare part motor, yaitu Racing Digit. Aplikasi ini dibuat untuk toko bengkel spare part motor agar mempermudah pendataan barang dan mengelola transaksi. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke aplikasinya. Oke, yang pertama pada database. Di sini saya sudah membuat database. Cara membuatnya itu klik baru terus namai database yang ingin dibuat. Di sini saya sudah buat dan sudah membuat dua tabel, yaitu tabel barang dan kasir. Pada tabel barang, strukturnya seperti ini, ada ID, nama, harga, stok. Pada ID menggunakan primary key dan menggunakan integer dengan panjang 11. Pada nama menggunakan varchar dengan panjang 90, harga integer panjang 11, stok integer dengan panjang 11. Pada kasir, di sini ada ID barang, harga B ini dimaksudkan yaitu harga barang, cuma saya singkat menjadi harga B, jumlah total bonus. Pada ID menggunakan primary key dan menggunakan integer dengan panjang 11, barang menggunakan varchar dengan panjang 90, harga B menggunakan integer panjang 11, jumlah integer dengan panjang 11, total integer dengan panjang 11, dan pada bonus menggunakan varchar dengan panjang 90. Lalu ke program. Di sini ada dua halaman. Ini menggunakan tablet pen, terus menggunakan panel. Nanti jadi menggunakan dua panel, jadinya nanti seperti ini, ada dua halaman. Saat ini kita fokus ke halaman barang dulu. Di sini ada JLabel, ada 4, yaitu ID barang, nama barang, harga satuan, dan stok. Dan text field itu ada 4 juga. Di sini ada variabel name-nya, yang pertama BIDB, yang kedua BNMB, yang ketiga BHS, yang keempat BS. Lalu pada ini ada tombol, itu sebanyak 6 buah tombol. Yang pertama baru, itu variabelnya T baru, tambah dengan variabel T plus, update dengan T ubah, hapus T delete, cetak T print, dan refresh. Dan di sini ada satu tabel untuk menampilkan data barang yang diinputkan, yaitu dengan variabel name-nya masih di tabel 2. Yang pertama pada tombol baru. Fungsi pada tombol baru di sini ada kosong, yaitu mengambil dari ini, yaitu BIDB set tag 0 ini berarti mengambil dari JText field, yaitu ini variabel name-nya. Terus ini set text 0 berarti mengkosongkan JText field, berarti ini nanti seumpama input terus mau input barang, nanti tidak usah menghapus satu-satu, tinggal klik baru, nanti semua text field ini akan kosong. Lalu pada tabel tambah, di sini ada try 2 kali, lalu string SQL insert into barang values. Insert into yaitu menambahkan ke tabel barang dengan value-nya, yaitu BIDB itu variabel JText field ini get text. Lalu sampai sini, sampai BS yaitu stock. Terus Java SQL connection
con sama dengan connection config.config.db, yaitu membuat koneksi ke database MySQL menggunakan metode config.db dari kelas config. Terus Java SQL prepare statement pstcon prepare statement execute. Terus ini pst execute, yaitu untuk menyimpan dan menjalankan perintah SQL insert into untuk menyimpan data ke database. Terus di sini catch, yaitu JOptionPen ini dulu berarti JOptionPen show message dialog penyimpanan data berhasil. Nanti ini ada kayak pemberitahuan kalau penyimpanan data itu sudah berhasil. Terus catch JOptionPen show message dialog, di sini berarti kalau penyimpanannya gagal, nanti yang muncul ini. Kalau berhasil, ini penyimpanan data berhasil. Terus load tabel dan kosong. Load tabel itu dari load tabel. Nah, ini model add column ID, yaitu pada tabel nanti ada ID, nama, harga, stok, string SQL, select from barang, mengambil data pada barang, yaitu get ID nama, ya ini tadi isinya nanti ditampilkan pada tabel. Terus kosong ini berarti mengkosongkan pada itu tadi JText field. Terus pada logger, get logger ini yaitu menangkap dan mencatat error SQL secara detail ke log. Ini fungsinya menangkap dan mencatat error SQL secara detail ke log. Oke, pada tombol update. Di sini ada update barang, set nama, harga, stok, where ID. Where ID ini berarti dari ID mana yang kita ingin update. Terus Java ini sama seperti ID. PST set string, nama ini BNNB, yaitu mengambil dari ini nama barang, yaitu get text sama semuanya. Lalu PST execute, yaitu untuk mengeksekusi perintah yang di atas JOption. Lalu ada JOptionPen show message dialog yang bertuliskan data berhasil diubah, yaitu memunculkan notifikasi data bahwa data berhasil diubah. Lalu load tabel, yaitu untuk menampilkan data ke tabel ini tadi, tabel barang ini. Lalu kosong, yaitu untuk mengosongkan form semua ini. Lalu ini catch JOptionPen show message dialog, this gagal merubah data. Itu jika perintahnya gagal dieksekusi, nanti munculnya yang ini. Kalau berhasil, berarti data berhasil diubah. Oke, lalu pada tombol hapus, ya di sini ada ini konfirmasi JOptionPen, yaitu keluar nanti pemberitahuan yakin ingin menghapus data ini. Konfirmasi hapus, yaitu nanti ada tombol yes no option. If itu artinya jika, konfirmasi memilih ya, nanti mengeksekusi akan menghapus barang, yaitu string SQL delete from barang, yaitu delete dari tabel barang, where ID, yaitu barang mana yang kita pilih lalu kita hapus. Nanti Java connection sama seperti tadi. PST set in, yaitu BIDB get text, yaitu ini dari ini JText BIDB ini ID-nya. Berarti jika kita menekan barang, nanti ID mana, ID
berapa ID barang yang kita tekan tersebut, lalu PST execute yaitu untuk mengeksekusi perintah di atas, lalu G-option pen show message dialog itu data berhasil dihapus. Load tabel yaitu menampilkan data ke tabel ini, lalu kosong yaitu mengosongkan form. Lalu catch G-option pen show message dialog gagal menghapus data itu jika perintahnya ada kesalahan, nanti munculnya ini gagal menghapus data. Lalu pada tombol refresh dulu, itu ini saya buat sendiri, try G-option pen show message dialog berhasil refresh, nanti load tabel dan kosong, yaitu fungsinya apa sih refresh itu, yaitu fungsinya jika kasir ini sudah menambahkan transaksi. Di sini kan ada jumlah barang yang dibeli. Nah, di sini nanti refresh itu fungsinya untuk merefresh tabel ini biar stoknya yang dibeli berkurang. Karena kalau tidak di refresh nanti tidak bisa langsung, harus keluar, harus run lagi itu baru bisa. Makanya saya tambah tombol refresh ini, seperti ini fungsinya refresh. Terus cetak di sini string PDF title, ini cetak saya kan format PDF tabel barang .pdf export PDF ini mengambil dari J tabel 2 ini. Terus PDF title ini mengambil dari sini. Kode untuk printnya itu bentar. Nah, ini cetak ekspor to PDF. Di sini saya menggunakan iText PDF karena adanya iText PDF. Terus ini untuk titlenya ini apa itu untuk mencetak ini di tabel. Jadi data semua yang ada di tabel ini dicetak, nanti formatnya PDF gitu. Oh iya, tadi maaf, tadi kan config itu di sini, yaitu fungsinya itu untuk mengoneksikan database ke ini project kita, yaitu ini dan nama database-nya untuk mengkoneksikan database ke project kita ini, yaitu menggunakan config ini. Kalau menggunakan database untuk mengerjakan di apa itu NetBeans ini, jangan lupa untuk menggunakan MySQL JDBC ini driver. Bisa download di Chrome atau search engine yang kalian punya. Dan pada print tadi kan saya bilang tadi pakai iText PDF ya, ini juga download jar iText PDF ini biar nanti dapat berjalan normal. Dan jangan lupa import ini Java ini agar semua program ini berjalan dengan normal agar tidak terjadi kendala. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi kami di bagian kasir ini ya. Di kasir ini kita mempunyai 5 JTEX file dan 1 combo box, 6 JLabel, dan ada 8 tombol yang tombol hitung yang dengan nama variabel t hitung, tombol baru dengan variabel t new, dan tombol tambah dengan variabel t tambah, tombol hapus dengan variabel t hapus, tombol update dengan variabel t update, tombol cetak dengan t cetak, tombol keluar dengan t keluar,
dan tombol replace dengan variabel b ulang. Untuk di JText field pertama ini nama variabelnya t tambah. Di situ di yang kedua ini variabelnya combo box barang atau kita singkat CB. Harga satuan ini T harga, untuk jumlah T jumlah, untuk total ini T total, dan bonus itu T bonus. Kita masuk ke codingan hitung dulu mungkin ya. Di sini ada tombol hitung untuk menghitung tadi transaksi di sini untuk menghitung jumlah total dan apakah mendapatkan bonus atau tidak. Di sini kita ambil harganya, integer harga, dan kita juga ambil jumlahnya untuk kita kalikan di bawah ini. Seperti ini, total sama dengan harga kali jumlah. T total ya. Untuk ini juga menentukan bonusnya. Misalnya jika total ini lebih dari 500.000, maka mendapat gantungan kunci. Jika tidak, maka tidak. Kita lanjut untuk ke tombol baru. Ya, kita hanya mengkosongkan setelah tombol baru, yaitu ada tombol tambah. Di sini tombol tambah fungsinya untuk menambahkan data ke database. Di sini try ini untuk validasinya. Ambil data input integer, kita ambil ID dari sini tadi, dan ambil combo box barang, kita ngambil dari combo box yang kita pilih itu isinya apa, integer harga, ngambil dari JText file harga, jumlah ini setelah kita hitung baru keluar ya. Untuk oh iya, di sini setiap kita melakukan transaksi hitung dan kita tambah, setiap stok barang itu pasti berkurang. Nah, ini untuk codingannya ya seperti berikut, akan saya jelaskan. Nah, jadi ini connection config dw ya, gitu kita memanggil kelas Java ya di sini. Select stock. Jadi kita ambil namanya di tabel kasir, tabel barang untuk mengambil stok dengan acuan yaitu namanya. Jadi setiap satu pembelian barang kita kurangi satu. Di situ kita lanjut. Oh ya, kalau di sini stoknya 0 atau kurang, di sini juga kita menunjukkan pemberitahuan stok tidak cukup untuk transaksi ini. Ini berikut ini adalah simpan ke tabel kasir. Jadi kita memasukkan transaksi ini ke tabel kasir. String SQL insert into kasir ID barang harga jumlah total bonus. Nah, value-nya dengan kita ngambil dari ID barang harga jumlah total dan bonus. Di situ kita update stok di tabel barang. Jadi setiap setelah pembelian itu kita mengupdate-nya dengan ini, update barang set stock where nama dengan acuan nama. Ya. Ini juga option pen adalah pemberitahuan jika transaksi berhasil dan stok telah diperbarui. Jadi stok langsung terperbarui, tapi juga tadi seperti yang diterangkan oleh Mas Raka, harus di refresh dulu baru stoknya itu berkurang.
Dan jika terjadi kesalahan juga ada tulisan barang tidak ditemukan di database. Ini untuk pastikan semua input angka valid ini sebelum kita mengeksekusinya pasti ada pesan kayak gini. Lanjut ke tombol hapusnya. Nah, kita sebelum sebelum kita memencet di sini kita menambahkan yang namanya event mouse click jetable ya. Jadi ketika kita memencet mengklik menggunakan mouse di sebuah data itu langsung keluar ke text field kita ya secara otomatis. Ya hapus tadi, jadi kita harus mengkliknya di sini baru kita cek tombol hapusnya. Nah, di sini juga ada konfirmasi dulu sebelum menghapus, yakin ingin menghapus data ini. Jika yakin, konfirmasi hapus. Ini adalah codingannya untuk menghapus dari tabel kasir di mana ID. Jadi ini mengambil ID-nya. Berikut Java SQL connection config.config.db. Jadi kita memanggil kelas config Java SQL prepared statement. Kita mengeksekusi statement SQL-nya. Di sini ID-nya sebagai kunci, dan jika berhasil maka ada pemberitahuan data berhasil dihapus, dan ambil data kafir ini untuk refresh table kosong untuk mengkosongkan JText file-nya. Jika salah juga ada pemberitahuan gagal menghapus data. Untuk tombol update di sini kita mengklik mana yang tombol diupdate tadi dengan klik mouse di salah satu data di tabel, baru kita lanjut ke sini ambil jumlah lama dari database. Jadi kita pas mencet itu langsung ID-nya langsung dapat jumlah lama. Update data kasir, jadi di sini PST string ke selected item, berarti kita ngambil dari combo box-nya apa yang mau diupdate, apa yang telah diupdate dari combo box text field barang ini. Di situ ke harga juga sama, ngambilnya di situ. T jumlah juga sama, T total, T bonus, dan T ID ini semua dari sini ya. Ini update stok di tabel barang berdasarkan jumlah. Jadi ini juga ambil stok, edge stok. Untuk tombol cetak seperti yang diterangkan Mas Raka, kita menggunakan iText PDF ya. Jadi kita harus menginstal library iText ini. Tadi sudah diterangkan juga untuk oleh Mas Raka. Dan untuk keluar ya, untuk refresh ini kita jika habis menginputkan barang baru misalnya datang gitu, kita refresh dulu ya di sini untuk mengupdate combo box di sini. Jadi barangnya itu nanti udah yang baru kita input itu langsung ada di combo box barang ini. Kayak demo aplikasinya, kita langsung saja demokan. Di sini saya sudah menambahkan beberapa barang ya. Ada mungkin 11 barang. Coba kita tambahkan barang baru lagi. Misalnya piston.
Untuk ID-nya, harga satuannya sekarang piston itu mungkin di harga 150 ya, 150.000. Untuk stoknya kita nggak usah ambil banyak-banyak dulu. Oh ya, di sini kita ambil piston Vario KZR gitu. Kita tambah ya penyimpanan data ya. Di sini langsung tambah. Terus di sini kita harus pencet refresh dulu. Nah, di sini ada piston KZR. Jadi begitu caranya. Untuk menghapus kita juga bisa. Misalnya kita di sini kunci Inggris ya, kita hapus saja. Oke, berhasil dihapus ya. Di kasir ini juga barangnya kalau setelah kita refresh ini juga hilang, nggak ada ya. Oke, untuk mengupdate misalnya, wah piston KZR hari ini lagi banyak yang beli, kita naikkan harganya jadi 2 juta satunya. Waduh, cepat kaya kita. Oh ya gini ya, siap update dulu. Oke, dan ini nanti bengkel kita auto kaya ya. Habis itu untuk cetak ini kita cuman mencetak PDF-nya langsung kita tercetak di sini. Kita lihat. Nah, ini hanya mencetak data barangnya ya. Oke, kita lanjut. Habis itu ke kasir. Ya, misalnya kita mau ada yang beli nih, Bang, beli piston KZR. Dia FOMO. Kita masukkan. Terus dia, oh ya kita refresh dulu, teman-teman. Nanti takutnya lupa. Misalnya dia mau beli piston KZR. Nah, harganya udah terupdate ya. Misalnya dia beli 3 sekalian bang, motornya ada bapaknya ibunya. Nah, cat hitung ya, langsung otomatis terhitung di sini ya teman-teman. Nah, kita tambahkan ya. Oke, di sini langsung ada ya teman-teman. Dan setelah itu kita bisa minta notanya dong bang. Oke, langsung kita cetak di sini nota. Nah, ini dia notanya, biar warganya tahu dia itu nggak bohong. Dan itu untuk menghapusnya ya kita tinggal klik saja, klik hapus misalnya. Oke, data berhasil dihapus. Untuk mengupdate misalnya tadi dia nggak jadi beli 3, jadinya beli 5 bang. Ini ya, dipencet jumlahnya 5. Oke, kita update. Oke, cetak lagi ya. Oke bang, jadinya beli 5 ya. eh kita lupa hitung dulu ya, kalau beli 5 itu kan harganya berubah, kita lupa. Oh iya, maaf teman-teman ya, tadi saya lupa klik hitung dulu. Jadi kalau habis diupdate itu, misalnya kita update jumlahnya, kita harus hitung misalnya seperti ini ya. Nah, jadi beli 2 aja deh. Kita hitung, nah kita klik update. Oke, baru kita cetak ya teman-teman. Nah, berikut hasil cetakannya ya, sesuai. Habis itu ya teman-teman, mohon maaf untuk codingannya yang combo box bisa nge-refresh setelah kita refresh ke update itu, kita di sini ya teman-teman. Jadi ini ada atur list standar untuk mengatur list combo boxnya itu teman-teman. CB barang add. Nah ini new, kita buat new. Jadi kita ubah di sini, kita load yang baru ya teman-teman. Dimana integer harganya, nama barangnya, harga dan value of harganya. Di sini juga load barang combo ke combo box. Jadi yang dari tabel barang itu kita masukin ke combo box untuk refresh yang tadi saya terangkan ya teman-teman. Jadi select nama, harga, from barang. Ini kita refresh combo box barang ya, di mana nama dan integer harganya. Ini juga setelah di refresh itu supaya tidak langsung pilih otomatis ya teman-teman, ada gini.
Kalau ada kesalahan juga langsung ada tulisan gagal load barang gitu teman-teman. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.